Hai Sobat Level Up, welcome back to our channel. Kali ini kita belajar matematika. Jika kalian suka video ini, subscribe, comment, and like supaya kami semakin semangat berbagi ilmu ya. Ya, kali ini kita akan belajar mengenai limit fungsi di Tahingga. Nah, di sini ini ada keterangan-keterangan rumus yang akan kita gunakan atau kita praktekkan pada kali ini, ya. Nah, jadi kalau misalnya bilangan di atas tidak ada variabel x, itu nilainya 0 pada limit Tahingga. Ya, jika hanya variabel x yang di atas, tidak ada bilangan di bawahnya, itu hasilnya Tahingga. Jika ada variabel x di atas bawah dengan nilai m dan n bernilai sama, nilainya adalah a per b. Sebenarnya ini adalah intinya. Ya. Nah, ini hanya pengembangannya aja. Oke. Dimana kalau misalnya ketemu persamaan seperti ini, boleh pakai rumus cepat. Ya. Dengan ketentuan tentunya seperti ini. Jika a sama dengan p, apa hasilnya jika a lebih besar pada p? Ingat ya. Jadi yang menjadi penentu adalah di sini. Dan nilainya itu harus variabel x kuadrat. Kalau misalnya nggak x kuadrat, ada baiknya kita menggunakan tiga sifat atas ini. Oke. Di video kali ini kita nggak hanya bahas tentang ini, ya. Kita juga akan membahas hal yang lain. Nah, kita juga akan membahas tentang limit bilangan e. Jadi dilihat sampai habis untuk pembahasan sampai bilangan E. Oke? Yuk, kita mulai dari yang awal. Untuk yang awal, ya. Limit aljabar seperti ini, tapi dia Tahingga, limit Tahingga. Oke? Nah, kita perhatikan dulu cara kerjanya adalah seperti ini. Jadi kita harus bagi dengan pangkat paling besar. Maksudnya seperti apa? Nih, perhatikan. 6x per, lihat di sini variabel paling besar nilainya adalah x kuadrat. Jadi di sini ada x kuadrat. Oke. Ditambah 8 per x kuadrat juga. Per 7x kuadrat per x kuadrat tambah 9 per x kuadrat. Ya. Nah, kita perhatikan di sini sekarang sifat yang atas ini. Ya. Yang jelas ini kan kita bisa coret. Ya. Jadinya kalau misalnya kita coret di sini adalah 6 per x ditambah 8 per x kuadrat per 7 ditambah 9 per x kuadrat. Oke. Nah, sekarang kita baru perhatikan sifat yang di atas, ya. Yang ini bentuk yang atas ini kan, ya, angka bawahnya variabel, ya, angka bawahnya variabel berarti ini, ya, boleh kita tulis 0 ditambah ini juga angka bawahnya variabel 0 per 7 ditambah 0, ya. Jadi ini 0 per 7, 0 per 7 hasilnya adalah 0, ya. Jadi dia menggunakan sifat yang atas. Oke. Sekarang untuk yang nomor 2. Limit x mendekati Tahingga. Jadi kita sama ya, kita bagi juga pangkat paling tingginya. 6x ini ada 5 dan pangkat paling tinggi di bagian atas dan bawah kebetulan pangkat 3 ini ya, x pangkat 3. Di sini hasilnya adalah ini per ini berarti sisa 9. Ditambah ini per ini berarti menggunakan yang ini ya, dicoret jadi 6 per x kuadrat, berarti pakai sifat yang atas lagi, berarti 0. Ya, angka per variabel. Ini juga angka per variabel 0 per yang ini juga sama ya. Coret-coret sisa 4 per x, jadi 4 per variabel, jadi 0 juga. Dikurang x pangkat 3 per x pangkat 3 1. Jadi dapat hasilnya adalah 9 dibagi min 1, min 9. Ya. Gampang kan? Atau dengan kata lain dia boleh juga menggunakan sifat yang bawah sini nih, yang 3. Kalau m dan n bernilai sama,
Ya, maksudnya kita ambil pangkat paling tinggi aja. M sama N itu maksudnya pangkat paling tingginya dari soal ini. Ini pangkat paling tingginya pangkat 3, ini pangkat paling tingginya juga pangkat 3. Tinggal ambil koefisiennya, 9 per min 1. Oke. Nah, di soal berikutnya seperti ini ya. Berarti kita kerjakan lagi limit X mendekati tak hingga X kuadrat per X kuadrat berarti ya, ditambah 2X per X kuadrat dikurang X kuadrat per X kuadrat berarti pasti 1, ditambah 2X per X kuadrat pakai sifat atas lagi berarti 0, dikurang ini juga tetap 0 ya, pakai sifat yang atas ya, angka per variabel. Yang ini X per X kuadrat coret-coret juga 0 ya, ditambah ini 0 juga. Nah, dapat di sini berarti 1 per 0 atau tak hingga ya, atau boleh dibilang kalau misalnya seperti ini jadi nanti dia sifatnya. Lihat nih, ini pangkat paling tinggi cuma atas ini aja kan, jadi sebenarnya kalau misalnya pecahan kita boleh ambil pangkat paling tingginya aja kalau pecahan ya. Jadi di sini pangkat paling tingginya X kuadrat, yang ini anggap aja udah nggak ada. Jadi angka dengan variabel pada limit tak hingga itu hasilnya juga tak hingga. Masuk lagi ke jenis soal berikutnya ya, bilangan akar seperti ini. Kalau seperti ini ketemunya, kamu harus kali sekawan ya. Jadi kali sekawannya adalah dengan yang positif ya, maksudnya ininya positif. Jadi dikali dengan akar X min 6 ditambah akar 3X. Oke. Nah, gunanya dikali sekawan itu supaya nanti akarnya hilang ya, pakai sifat yang ini. A plus B dengan A min B yang menghasilkan A kuadrat min B kuadrat ya. Harusnya cara ini cukup legendaris, jadi kalian harusnya bisa. Oke. Ya. Nah, kita kalikan lagi. Jadi nanti di sini X min 6 ya, setelah dikuadrat akarnya hilang, dikurang 3X per akar X min 6 ditambah akar 3X. Lalu ya, X dikurang 3X ada hasilnya yaitu sebesar min 2X min 6 per akar X min 6 ditambah akar 3X. Kita lanjutin lagi. Jadi di sini sama ya kayak tadi ya, kita bagi pangkat paling tinggi. Di sini sebenarnya X pangkat setengah ya, kan ada akar X pangkat setengah, ini juga X pangkat setengah. Yang ini X pangkat 1, berarti pangkat paling tinggi adalah X pangkat 1 ya. Jadi di sini min 2X per X min 6 per X per, nah di sini akar X min 6 dibagi sama X pangkat 1. Berarti kalau misalnya saya analogikan, ini ada gini, dibagi X. Kalau misalnya ini pernya saya mau masukin dalam akar, berarti kan jadinya akar X per X kuadrat ya. X kuadrat di akar hasilnya X kan ya, paham kan? Jadi ini per X kuadrat, ini juga per X kuadrat ditambah akar 3X per X kuadrat. Oke, kita lanjutin lagi. Ini hasilnya min 2. Yang ini pakai sifat yang atas ini ya, yaitu 0 per yang bawah sini sama ya, ini juga 0 kan, X sama ini jadi 1 per X ya kan. 1 per X pakai sifat yang atas ini berarti 0 juga, dikurang 0 tambah akar 0 ya, paham kan? Nah, dapat di sini berarti min 2 0 mau di akar mau ditambahin 0 juga tetap aja 0, berarti min 2 per 0. Jadi hasilnya adalah tak hingga. Kita lanjutkan.
Nah, di sini kalau misalnya limit tak hingga dengan akar seperti ini. Nah, ini kita harus ubah bentuknya jadi seperti ini dulu. Oke? Atau sebenarnya langkah nomor 5 ini boleh juga dibuat dengan langkah seperti nomor 4, ya. Tapi ini ada cara yang lain, cara pengerjaan yang lain yang cara lebih cepat. Ya. Kalau misalnya mau yang langkah nomor 4 juga nggak apa-apa, sama kok hasilnya. Oke? Nah, kita gunakan langkah yang ini aja ya, mempelajari cara baru. Jadi di sini perlu kita kasih kurung dulu. Ya, wajib. Kasih kurungnya nggak sembarangan juga. Kita kasih kurungnya kayak gini. Ini kita kasih kurung, nih 2 ini tetap ya 2x. Tapi min 1 kita bagi min 1. Jadi plus 1. Ya. Ini kalau misalnya kita buka kurungnya balik kan ke soal ini. Min 2x min 1. Ya. Jadi nggak main langsung ini kamu kasih kurung selesai gitu. Enggak, kamu harus buat jadi seperti ini. Paham kan? Kalau misalnya kita mau menggunakan cara atau rumus ini, kita harus buat dia di sini jadi ada akar. Gimana cara membuat dia supaya jadi akar? Ya, kita kuadratin. Jadi minus di sini ada akar 2x plus 1 kita kuadrat. Ini kan kalau misalnya di akar hasilnya ini, ya kan? Nah, jadi di sini kita bisa dapat limit x mendekati tak hingga akar 4x kuadrat plus 3x dikurang akar 4x kuadrat plus 4x plus 1. Oke? Nah, baru kita gunakan sifat ini ya. A sama dengan P. Bener nggak nih nilai posisi A sama P itu maksudnya di depan variabel x kuadrat ya, yaitu 4 sama 4, berarti memenuhi sifat yang atas ya. Jika nilai A sama P-nya sudah sama, berarti di sini kita tinggal ambil variabel B sama Q kan. B di sini, Q di sini. Berarti nanti tinggal 3 dikurang 4 ya. Ini saya kasih gini deh, A, B, P, Q, R. Ya kalau misalnya nggak ada C ya udah jangan dipaksain ya. Lagian itu juga nggak pakai. Per 2 akar 4. Ya, nilai A atau P kan sama, yaitu 4. Jadi dapat 3 dikurang 4 hasilnya adalah min 1 per 2 dikali 2 ya, karena akar 4 2. Nah, gitu, selesai. Di soal berikutnya kita lihat di sini limit tak hingga yang menggunakan trigonometri. Nah, gimana cara kerjanya? Yuk, kita lihat. Di sini seperti pengerjaan limit pada umumnya, kita harus bisa menggunakan dia jadi pecahan. Nah, di sini terlihat dia nggak ada pecahan kan? Nah, ini kita harus akalin supaya dia bisa ada muncul pecahan. Contohnya X ini, ya. X ini kalau pindah ke bawah kayak gimana? Tuh, paham kan? Wow, mind blowing ya. Jadi kalau 1 dibagi 1 per X pasti hasilnya jadi X kan? Ya, ini saya tulis deh 1 per X. Ya, sama dengan 1 dibagi 1 per X atau 1 dikali X per 1. Tuh kan, jadi X kan? Ini hanya untuk pembuktian. Ya, paham ya? Ini pada limit trigono kalau misalnya kayak gini, hasilnya jadi 1 kan? Ya udah, hasilnya 1 berarti di soal ini. Ya, kalau misalnya ini 2 per X, ini 1 per X, hasilnya berarti 2. Bagian berikutnya adalah limit bilangan Euler. Ya, kalau misalnya enggak, atau limit bilangan E aja, jangan Euler deh, takutnya kepleset. Ya, nah ini adalah rumus-rumus dasarnya. Ini X mendekati 0 ya, kalian nggak salah lihat, ini benar X mendekati 0 ya. Kalau ini X tak hingga. Nah, di sini kenapa bisa pakai 0 tapi kok masih bisa masuk bilangan E? Karena gini, ini 1 per 0 kan, 1 per 0 tak hingga kan. Limit 1 tambah X tak hingga. Kayak gimana cara buatnya? Ya udah pakai si E. Ya. Nah, ini adalah rumus pengembangannya. Ya, ini cukup sering dipakai yang rumus pengembangan. Kalau misalnya rumus dasar juga sama, kepake juga, cuma biasanya kita udah makainya bagian pengembangan. Oke. Yuk kita coba buat contoh soalnya. Nah, di contoh soal misalnya seperti ini, limit aljabar ya. Nah, di sini sudah bisa kita langsung gunakan
rumus pengembangan. Ya, ini bentuknya sama kan kayak atas. N ini adalah angka 5. Jadi kejawab untuk yang soal ini. E pangkat 5. Tuh, gampang ya. Nah, berikutnya di nomor 2 ya. Limit tak hingga ya, bentuknya seperti ini. Bagaimana cara kerjanya? Beda banget sama tingkat kesulitan soal nomor 1. Nah, ini kita harus namanya akalin ya, kita akalin supaya bentuknya kurang lebih bisa menjadi seperti ini. Cara ngakalinnya gimana? Nih salah satunya. Jadi ini kita buat bawahnya itu bisa ada di atas. Jadi ini X plus 1, gini dong. Nah, ini kan X plus 1, supaya jadi X min 1 berarti dia harus dikurang 2 kan? 1 dikurang 2 hasilnya min 1. Nah, itu adalah logikanya ya, kita akalin namanya. Jadi di sini limit X mendekati tak hingga ini sama ini jadi 1 kan? Dikurang ini per ini. Nah. Ya, oke. Nah, kalau misalnya masih kurang paham kenapa ini bisa 1, nih saya jelasin ulang di sini. Misalnya saya kasih analogi 4 min 7 per 8, kan sama aja kayak 4 per 8 dikurang 7 per 8. Nah, kalau misalnya masih bingung kenapa sih dibuat bisa jadi kayak gini, ini saya buat analogi. Misalnya kayak gini, 4 dikurang 7 per 4. Nah, ini kita bisa pecah jadi 4 per 4 dikurang 7 per 4 kan? Ya, jadi 4 per 4 ya 1. Nah, ini X plus 1 per X plus 1 ya 1. Berikutnya ya min 2 ini posisi yang 7 ini. Ya, paham ya? Nah, langkah berikutnya kita masih tetap mengakali. Ya, jadi 1 min kita akalin supaya dia bentuknya itu bisa menghasilkan rumus pengembangan ini ya, atau setidaknya rumus dasar. Nah, ini kita lihat ini sama kan ya, pangkat sini sama per bawah ini sama, jadi ini kita juga harus ambil seperti itu. Di sini pangkatnya itu saya ngambilnya X plus 1. Nah, udah sama kan ya, per X plus 1. Kenapa per X plus 1 lagi? Karena sebenarnya di soal itu nggak ada X plus 1. Kalau ini bagi ini hasilnya 1 kan? Ya, paham ya? Lalu di sini ada 3X min 2. Kenapa ada 3X min 2? Kan di soal memang ada 3X min 2. Ya, kalau pangkat ini ya dalam bentuk bilangan pangkat ini coret kan hasilnya 1. Pangkat ini balik kan ke soal ini. Itu namanya kita akalin. Ya, jadi yang ini ya sudah masuk rumus pengembangan yang jenis yang kedua ya, angkanya ada ya di atas ini. Jadi ini dapatnya adalah E pangkat min ya, paham ya? Nih, oke, pangkat min n nya itu berarti 2 ya. Lalu belum selesai loh, ini masih ada ini. Jadi limitnya itu naik ke atas. Oke. Jadi di sini ada 1 per X plus 1 dikalikan dengan 3X min 2. Ya, ini habis ya. Tinggal 1 per X plus 1 ini kan. Ya, dari situ munculnya. Nah, berdasarkan sifat limit tak hingga, ini pangkat paling tingginya itu 1, ini pangkat paling tingginya 1 di variabelnya. Berarti ini hasilnya 3 dong. Nah, dapat deh. Jadi di sini E pangkat min 2 pangkat 3. Ya, atau hasilnya adalah E pangkat min 6. Selanjutnya bagaimana kalau misalnya limitnya itu dia pakai trigonometri ya.
Gimana bisa sampai bilangan E? Kita lihat di sini. Ini kan 0. Ya. 0 kalau misalnya kita masukin cos 0 1. 3 per 0 tak hingga. Nah, 1 dengan pangkat tak hingga. Berarti dia pasti menghasilkan bilangan E. Oke? Jadi itu cara identifikasi soalnya. Yuk, kita lanjutin. Jadi di sini kita buat supaya dia membentuk rumus pengembangan seperti ini. Ya, di sini kan berarti ada butuh 1 plus atau 1 min. Cos ini bisa menghasilkan seperti ini bagaimana? Ingat pada trigonometri biasanya kita gunakan yang jadi sin. Ya, jadi ini 1 dikurang 2 sin kuadrat X. Ya, biasanya. Oke. Jadi tuh seperti itu. Ya. Kita lanjutin lagi. Ya, kita butuh logika lagi untuk membuat supaya dia masuk dalam bentuk jenis pengembangan ini, yang poin nomor 3 atau poin nomor 4. Yang jelas kita pakai poin nomor 4 karena ini minus. Oke. Nah, caranya lihat ini 1 per X, ya kan? Nah, di sini variabel X itu maksudnya kayak sin kuadrat ini nih. Ya. Jadi otomatis dia harus ada per sin kuadrat X. Ya, karena ini sin kuadrat X mewakili variabel X ini. Oke. Nah, kalau bawahnya ada berarti atasnya juga harus ada dong. Karena di soal ini hanya mengenal pangkatnya itu 3 per 2X kuadrat. Jadi sama kayak langkah nomor 2, bedanya ini pakai trigono. Oke, kita lanjutin lagi. Limit X mendekati 0. Ya, jadi ini sama ini hilang, jadi tinggal sin kuadrat X yang atas ya. Nah, lanjut lagi di sini ya. Di sini berarti kita buat dengan langkah nomor 4 kan tadi kan. Jadi ini sin kuadrat X habis, jadi tinggal E pangkat min 2 ya, min N kan. Lalu limit X mendekati 0 ya, naik udah ke atas, limit X mendekati 0, tinggal sin kuadrat X yang atas ini dikalikan sama 3 per 2X kuadrat. Oke. Nah, kita lanjutin lagi. E pangkat min 2 limit X mendekati 0. Jadi di sini 3 sin kuadrat X, jadi sin X kali sin X kan, per 2X X ya, X kuadrat kita pecah. Nah, di sini dengan menggunakan sifat limit trigonometri, ini hasilnya 1, ini hasilnya 1. Oke. Jadi dapat di sini ya, jadi dapat di sini berarti hasilnya adalah E pangkat min 2 dipangkat lagi sama 3 per 2. Tuh. Ya. Ini kan hasilnya tadi yang saya bilang. Jadi dapat di sini E pangkat min 3. Ya, atau misalnya mau tulis 1 per E pangkat 3 itu juga boleh. Ya. Habis ini ada latihan soal ya, kalian coba kerjakan. Ya, sekian materi kali ini, semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Dan kami juga ada buka les online loh. Kalau misalnya kalian berminat, boleh DM di Instagram kami, lihat di deskripsi. Oke? Ingat untuk subscribe, comment, and like, dan nantikan video kami berikutnya. Dadah.